Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LC 41. Halo, selamat siang. Ini sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Ya, Sudah, Mbak. Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke. Oh, ini habis ini ya. Ya punya apa? Bentar ya. Insert. Saya halamannya mesti saya tambah ini soalnya. Oke. Halamannya sudah tambah. Jadi baik, kita lanjutkan. Ya. Kita punya rumus Laplace dari Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T, ya. Laplace E pangkat T kali fungsi T. Ini salah satu sifat translasi atau pergeseran yang pertama, ya. Ini akan sama dengan fungsi S min A. Maka inverse dari fungsi S min A itu adalah ya, sama dengan soalnya E pangkat AT kali fungsi T. Tetapi fungsi T ini gimana? Nah, kita tahu Laplace fungsi T adalah fungsi S, ya kan? Kalau dibalik, ya, fungsi T sama, kalau dibalik fungsi S, ya Laplace fungsi T adalah ini, inverse dari fungsi S adalah fungsi T. Berarti fungsi T itu, ini fungsi T itu adalah ini, kan? Bisa diganti dengan ini, ya. Ini artinya inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Ya, jadi inverse dari fungsi S min A sama dengan E pangkat AT inverse dari fungsi S. Ada jelas nggak ini? Sebagai contoh, saya ambil contoh ya. Transfer Laplace dari E pangkat min T dari sin 2T, ya ini sin 2T adalah, ini apa? Min 1 ini adalah A-nya. A-nya min 1 ya. A-nya min 1, E pangkat AT. Ini adalah fungsi T-nya. Menurut rumus ini adalah fungsi S min A. Berarti fungsi dari S min A-nya sendiri min 1. Jadi fungsi dari S min plus 1 ya. Min dari min 1 plus 1. Jadi ini yang kita cari ya. Nah, fungsi T-nya sendiri adalah sinus dari 2T. Maka fungsi S sama dengan apa? Laplace dari fungsi T. Ya. Berarti ini Laplace dari fungsi T sama dengan Laplace dari sinus dari 2T. Menurut rumus sama dengan apa nih?
Ini sama dengan omega, ya, sin kan, sin omega T, omega 2, S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya, berarti omeganya 2 per S kuadrat ditambah 4, ya, 2 kuadrat 4. Ini fungsi S, enggak ya, ini fungsi S. Sedangkan di sini apa nih? Fungsi S plus 1. Artinya, kalau fungsi S sekian, berapa fungsi S plus 1? Semua S kita substitusi dengan S plus 1. Ya, kita substitusi, kita ganti. Jadi, kita ganti dengan fungsi S adalah 2 per S kuadrat tambah 4, maka fungsi S plus 1 adalah 2 per S-nya diganti dengan S plus 1. Jadi S kuadrat, S plus 1 kuadrat tambah 4. Paham nggak nih? Halo? Halo? Pak. Ya. 2 per S plus 1 kuadrat tambah 4. Ini kita selesaikan 2 per, ini segitiga Pascal. Kuadrat suku utama S kuadrat, 2 kalinya, 2 kali S plus 1, 2S, tambah kuadrat suku kedua 1 kuadrat 1. Tambah 4, hasilnya 2 per S kuadrat ditambah 2S, 1 tambah 4, 5. Nah, sekarang inverse-nya bagaimana? Ya, inverse-nya bagaimana? Ini pakai ini nanti ya. E pangkat AT inverse fungsi S. Nah, kita ambil. Jadi ini yang pelajaran, maksudnya ini bahan kuliah yang sebelumnya. Laplace E pangkat AT kali fungsi T. Ini yang sifat pergeseran pertama. Sifat pergeseran atau translasi yang pertama. Sekarang coba cari inverse ini berapa. Jadi inverse dari, nah ini kebalikannya. Inverse dari 2 per S kuadrat ditambah 2S plus 5. Gimana? Memang kelihatannya agak sulit ya, tapi kita bisa selesaikan. Ya. Nah, ininya kita ambil dulu. Kita uraikan menjadi kuadrat murni. Gimana? S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Ya, 5 nih. Tambah 5. Kita menjadikan kuadrat murni. Caranya adalah kita salin fungsi S-nya. S kuadrat tambah 2S. Kemudian untuk menjadi kuadrat murni adalah koefisien. Rumusnya. Koefisien S dibagi. Ya, koefisien S dibagi 2 dikurung kuadrat. Koefisien S berapa sini? Koefisien S ini adalah plus 2 dikuadratkan. Berapa itu? 4. Maka sini tambah 4 kurang 4. 4 kurang 4 kan 0 nih. Nah 5 ini masuk di sini. Tambah 5. Halo, jelas nggak di sini? Halo. Kuadrat murni ini adalah koefisien untuk mencari bilangan kuadratnya. Adalah koefisien S itu plus 2 dibagi 2 dikuadratkan. Oh ya, sorry, ini ada keliru tadi ya. Rumusnya tadi koefisien S. Koefisien S berapa sini? Plus 2 dibagi 2 dikuadratkan. Berapa tuh? 2 bagi 2 kan 1. 1 kuadrat adalah 1. Oke, salah ya. Bukan 4 tapi plus 1 min 1 ya. Jadi di sini plus 1 min 1 ya. Koefisien S yaitu plus 2 dibagi 2 dikuadratkan. 2 bagi 2 1 dibagi 2 1. Jadi sini tambah 1 kurang 1. Kemudian kita ambil 3 suku pertamanya kita gabung ya. 3 suku pertamanya kita gabung ya menjadi S kuadrat tambah 2S tambah 1. Kemudian ini 5 dikurang 1 plus 4. Maka ini menjadi berapa kuadrat?
tambah 4. S kuadrat tambah ini segitiga Pascal ya. S kuadrat tambah 2S plus 1. Ini S awal asalnya S kuadrat itu S. Kalau tengahnya tambah, kalau kurang sini ya. Dan 1 ini berapa kuadrat? 1 kan. Coba kita kuadratkan. Coba kuadrat suku pertama, S kuadrat. 2 kali suku utama, kali suku kedua. 2 kali S kali 1, 2S. Tambah kuadrat kedua, 1 kuadrat. Cocok nggak? Halo? Cocok nggak? Halo? Jadi ini kuadrat murni ya. Ini namanya kuadrat murni. Kemudian di sini tadi kan tambah 1 kurang 1. Kan 1 kurang 1, 0, 5 tetap. Ya. Kita ambil yang stabilo kuning ini, yang 3 suku pertamanya menjadi kuadrat murni. Yang belakang ini 5 kurang 1 plus 4. Sehingga ini menjadi inverse dari 2 per ini, S plus 1 kuadrat tambah 4. Halo? Sampai sini jelas nih? Saya tanya dulu, sampai sini ngerti enggak dulu? Belum saya lanjutkan. Halo? Ini mahasiswanya ada kan enggak nih? Diamnya. Jelas, Pak. Mengerti. Oke, baik. Kemudian 4, oke, yang 4 dulu. Ini adalah S min A nih. S tambah 1 itu sama enggak dengan S dikurang min 1? Halo? S tambah 1 ini sama enggak dengan S dikurang min 1? Ini artinya S dikurang min 1, ya enggak? Berarti ini menjadi, ini yang disebut fungsi S min A tuh. Rumusnya tadi mana nih? Nah, ini. Fungsi S min A itu ini nih. S min, inverse dari fungsi S min A. Gitu aja ya. Inverse dari fungsi S min A nanti hasilnya E pangkat AT inverse dari fungsi S. Ya. E pangkat AT inverse dari fungsi S. Nah, jadi di sini A-nya berapa sini? Ini A-nya nih. A-nya nilainya min 1 nah nih. S min A. A-nya min 1. Berarti sini rumusnya E pangkat AT inverse fungsi dari S min inverse dari E pangkat AT inverse transfer Laplace dari fungsi S. Ya, rumusnya tadi lihat sini. E pangkat AT inverse dari fungsi S. Ya. Nah, ini gede amat. Ya. Jadi ini A-nya berapa sini? A-nya adalah min 1. Ya. S dikurang. Jadi S tambah 1 adalah S kurang. Harus jadi S min A ya. S kurang dari min 1. Jadi di sini E pangkat min 1T. Terus ini inverse dari fungsi S. Nah, fungsi S yang mana? Bentuk ini, tapi S min A jadi S. Jadi ini salinnya 2 per, ini S min A pangkat 2 ini S. Jadi S kuadrat ditambah 4. Halo, sampai sini jelas? Halo, step by stepnya? Jelas, Pak. Oke. Terus ini sama dengan apa? E pangkat min T. Ya. Nah, ini kita ubah menjadi inverse dari 2 per S kuadrat ditambah 4 itu 2 kuadrat enggak? 4 itu 2 kuadrat. Nah, kalau ini sudah sama, kalau tidak sama harus sama aja. Kalau di sini 10, maka sini 5 kali 2, 5-nya keluar. 10 itu diuraikan 5 kali 2. Jadi 2-nya ini sama nih, omega, omega. Berarti ini omega. Kalau omega itu sinus atau apa? Atau ya. Sinus atau kosinus. Kalau kosinus si S ya. Kalau sini S ini adalah kosinus, kalau omega ini adalah sinus. Berarti ini adalah E pangkat min T, sini sinus dari omega T. Omeganya 2T, omega T. Nah, ini jawabannya. Sama enggak sama soal yang tadi? Coba sebelumnya. Nah. Sama? Halo?
Kok jadi gede ya? Oh, ini. Kacau ini jadi gede-gede tulisannya, persentasenya nih. Salah saya. Ya. Harusnya 80%. Jadi tulisannya besar nih. Harusnya yang normalnya ini ada salah ini 80%. Coba 80%. 80%. Nah, normal kan? Tapi ini jadi kecil nih. Menjadi kecil dia. Sorry here. Ya, jadi kecil dia. Enggak apa-apa ya. Oke. Anda lihat tadi ini adalah Laplace dari E pangkat min T kali sin 2T. Betul nggak? Jawabannya betul nggak nih? Inversenya adalah E pangkat min T kali sin 2T. Sekarang sudah jelas belum? Halo? Karena jelas kita ulang yang lain lagi, contoh lain lagi ya. Oke, kita contoh lain lagi. Laplace dari E pangkat 3T kali kosinus ya, kali kosinus dari 5T gitu ya. Adalah apa rumusnya? Fungsi S min A. Ini A-nya ini. A-nya 3. Terus ini adalah fungsi T-nya. Adalah fungsi S min A. Ya. Sama dengan fungsi S min A-nya 3 ya. Oke, kita biar dulu. Kita belum bisa. Ah, ini kita catat dulu. Fungsi T-nya berapa? Fungsi T-nya adalah kosinus 5T. Maka fungsi S berapa? Fungsi S adalah Laplace fungsi T. Ya kan? Ini rumus dasarnya kan ini. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Dibalik. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Dibalik fungsi S adalah fungsi T. Berarti ini sama dengan Laplace dari kosinus 5T. Kosinus 5T, masih ingat? Kosinus 5T, kalau cos adalah S. Jadi S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Jadi hasilnya S per S kuadrat ditambah 25. Ini adalah fungsi S. Nah, di sini fungsi S min A, fungsi S min 3. Jadi fungsi S ini diganti dengan S min 3. Berarti semua S ini diganti S min 3. Ini kita ganti nih, S-nya kita ganti dengan S min 3 per S min 3. Jadi S kuadrat jadi S min 3 kuadrat tambah 25 ya. Ini 5 bukan S ya. Nah, ini kita selesaikan S min 3 per, ini kuadrat kan, S kuadrat, 2 kalinya segitiga Pascal. Kuadrat utama S kuadrat, 2 kalinya, 2 kali S kali min 3, min 6S, ditambah kuadrat kedua, min 3 kuadrat 9, tambah 25. Sehingga hasilnya, ini powernya, powernya, oke, ya. Jadi hasilnya jadi berapa sini? S min 3 per S kuadrat kurang 6S. 19 tambah 25 adalah 34. Nah, ini jawabannya. Ini Laplace. Hasil transformasi Laplace. Bagaimana kalau kita invers, kita balik? Jadi ceritanya bolak-balik ya. Laplace dari ini, hasilnya ini, invers dari hasil sama dengan soal lagi. Nah, kita balik lagi nih sekarang. Berapa invers dari S min 3 per S kuadrat kurang 6S ditambah 34. Ya. Betul ya. S min 3 per S kuadrat kurang 6S tambah 34. Nah, gimana nih? Ini yang sulit ini ya. Ini hati-hati, ini yang sulit ini. Nah, ini dulu kita uraikan dulu menjadi kuadrat murni. S kuadrat kurang 6S tambah 34. Fungsi S-nya salin aja. S kuadrat kurang 6S
Kemudian koefisien S, berapa sini koefisien S? Rumusnya koefisien S dibagi 2 di pangkat 2 kan berapa? Koefisien S-nya min 6. Min 6 dibagi 2 di pangkat 2 kan berapa? Min 6 bagi 2 min 3, min 3 pangkat 2 plus 6. Berarti sini tambah 6 kurang 6. Ini 0 ya. Baru tambah 34. Ini kalau 6 kurang 6, 0. Berarti kembali ke semula lagi. Jelas sampai sini? Halo? Halo, mencari kuadrat murni. Nah, kemudian perhatikan yang 3 suku utama ini yang menjadi kuadrat murninya. Yaitu kuadrat murninya adalah S kuadrat kurang 6X tambah 6. Kemudian min 6 tambah 34. Ini kita jumlahkan. Ini menjadi kuadrat murni. S kuadrat asalnya S, lalu ini min, kalau plus 6. Oh, sorry. Min 3 kuadrat 9 ya, salah tadi. Tuh, saya salah nih. Ini 3 kuadrat 9 ya, bukan. Kon ada yang komplain nih. Halo. Persentasenya berubah lagi. Betul. Masuk deh. Kok hilang? Ulang lagi ya. Wah, kacau lagi nih. Save dulu ya. Ini udah. Nah, ini kali gangguan gini nih. Ah. Kayak timpa-menimpa deh. Save ke tempat yang baru ini. Simpan di tempat yang lain nih. Ini nampaknya desktop ya. Seringkali timpa menimpa gitu dia jadi aduh, apa komputer saya yang bermasalah. Oke, ini harus kita tutup, kita buka di desktop lagi. Ya. Jadi set di desktop, kita buka jadi mana ya? 2003. File mana yang kok hilang? Tadi di desktop ya saya. Oke. Oh ini kok 2303 sini. Ini ya. Berarti ini hilang ya. Ini ada gangguan nih. Ya. Oke. Kok lari ke sini ya? Ini hapus ini. Baik, kita lihat di bawah. Kita ulang lagi. Jadi sini, sampai sini tadi udah oke ya. Ini udah benar sampai sini. Ini ada timpa lagi ya. Kita ulang lagi. Halo, Anda masih dengar ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Kenapa? Ini benar, ini kita ulang lagi deh ya.
nampaknya timpa menimpa dia nih. Oke, pangkat 3T cos 5T ya. Kita ulang lagi deh. Wah, masih muncul lagi deh. Tadi saya save-nya di itu ya. Di sini kok nggak muncul. Coba. Maaf ini gangguan nih saya. Ini di apa? Ini C51 ya, FC-1 whiteboard. Kita buka lagi. Oke ya. Tadi hilangnya banyak ya. Tadi hilang banyak juga ya. Ini berarti harus kita pindahkan ya. Yang satu lagi ada dua sini kan. Ini yang sudah ada sini apa? Tadi sampai mana? Sampai kita lihat yang ini sampai sin 2T ya, Laplace sin 2T. Kemudian yang ini ketiga. Kenapa saya salah ya? Sudah. Hilang banyak ya. Aduh. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi tadi Laplace dari berapa tadi mesti ingat? E pangkat 3T dikali dengan kosinus 5T ya. Berarti ini A-nya 3. Kemudian ini adalah fungsi T-nya, saya ulang lagi. Ini adalah fungsi S min A. A-nya adalah, sini A-nya fungsi dari S min A, S min 3 ya. S min 3, A-nya 3. Nah ini fungsi T-nya adalah kosinus 5T. Nah kita tahu fungsi S adalah Laplace dari fungsi T ya. Maaf, belum bisa screen ya. Oh belum ya, sorry. Ya, tolong dibilang kalau saya baik, saya udah jadi ini. Screen-nya ini. Karena sudah kelihatan, saudari? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Yes. Ya. Jadi Laplace F pangkat 3T ini saya ulang lagi cos 5T adalah fungsi S min A. A-nya 3 kan sini. Maka fungsi F besar S min 3. Fungsi T-nya adalah cos 5T. Maka fungsi S sama dengan apa? Laplace dari kosinus 5T. Fungsi S adalah Laplace dari Laplace 5T berapa? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Berarti fungsi S sama dengan S per S kuadrat ditambah 25. Jelas ya sampai sini?
Sehingga ini adalah fungsi S fungsi S min A ini artinya semua S kita ganti dengan S min A. Semua S ini ya, ini S min 3, ini S. Semua S kita ganti dengan, atau sini kita tulis, fungsi S min 3 berapa? Berarti ini S-nya diganti ya, S-nya kita ganti, ini kita ganti, ini kita ganti juga. Jadi fungsi S-nya S min 3, sini S min 3 gitu ya, per S min 3 kuadrat ditambah 25. Itu kan masuk sini, ini dia. Sehingga menjadi fungsi S min 3 adalah S min 3. Ini enggak ada. Berarti S min 3. S min 3 gitu. Per, dan ini S min 3. S min 3 kuadrat ditambah 25. Ini kita selesaikan. S min 3-nya boleh buka kurung per, pakai segitiga Pascal, ini berapa? Per pertama S kuadrat, 2 kali suku utama kali suku 2, 2 kali S kali min 3 min 6 S, ya nak? 2 kali S kali min 3 min 6 S, min 3 kuadrat 9, sorry ya, ini 9. Kemudian ya 9 tambah 25. Sehingga hasilnya S min 3 per S kuadrat min 6S. Ini 9 tambah 25 adalah 34. Apa hasilnya ini? Yang sebelumnya. Nah sekarang inverse ini berapa? Yang tanya inverse ini. Nah, ini kok masih ada nih. Ya. Jadi inverse dari hasil ini ya. S min 3. Nah, ini kok bisa kacau lagi, aduh. Ampun deh. Kenapa muncul lagi sini nih? Coba sini. S min 3 per S kuadrat kurang S tambah 34. Ya. Ini ya. Ini bisa di sini. Kalau tulis hilang ya. S min 3 per S kuadrat berapa? Min 6S tambah 34. Keluar ya sini. Nampaknya CD sebaru ya. Nanti bisa hilang. Kejadian saya kemarin ini hilang semua tuh. Jadi ini masih belum ya. Save dulu. Mana? Kita buka baru aja ya. mesti dipindahin. Kalau enggak dia ini akan kejadian saya kemarin hilang. Jadi bukan di kelas Anda. Saya buka dulu ini. Ini namanya saya ganti. Bukan ini yang bawah ini. Oke, ini saya buka. Ini kok bisa sama ini? Nah, nih. Lain dia. So, di video aja. Nah, nih. Kok dia bisa di ini? Kemudian ini saya harus pindahin semua nih. Jadi ini harus saya copy semuanya. Di copy, pindahkan ke nih. Nah ini yang kita save baru nih.
Save as di video ya. Press, oke. Dan ini kita buang yang lama ini. Mana yang tadi? Ini harus kita buang. Ini yang kedua tuh. Namanya vertical. Oke. Nah, kita kerjakan yang ini ya, yang lain, nol. Baik, kita ulang lagi tadi. Tadi hilang ya. Oke. Maaf sekali ini teknisnya gangguan di komputer notebook saya. Nah, ini kok lama sekali save-nya. Oke, masih belum enggak ya? Masa savingnya lama banget nih? Bisa berapa detik? Nah, udah. Oke. Baik, masih ada juga, nggak tahu juga ini bingung saya nih. Saya udah ini kedua nih, kan ini. Video yang di video. Bukan. Yang nol ya. Namanya saya pisahkan beda. Baik, ini tadi terakhir kita sudah bahas di sini. Kita mencari inverse-nya, ya. Masalah mencari inverse-nya. Bagaimana mencari inverse? Belum di-share. Hah? Share Gimana? screen. Belum di-share. Belum saya screen. Ya ini masih jelek juga yang keluarnya, ampun. Saya screen. Nah, keluar lagi yang itu tadi. Saya khawatir ke halaman ya keluar gitu. Coba. Enggak ya. Cuma ini doang. Ya, hapus ya. Oke, masih muncul juga. Ini aja langsung. Jadi, inverse dari S min 3 per S kuadrat min 6S ditambah berapa tadi? 34 ya. Tambah 34. Mati saya. Kok muncul lagi? Pas ada ganti itunya. Apa, Pak? Ya. Mengapa? Ini dapat baru aja lah sini ya. Kita hitung baru aja sini. Kenapa nanti baru saya sambung? Oke. Atau yang baru buka baru aja lah. Pusing saya nih.
Maaf, cari yang baru aja itu filenya sebentar ya. Ini kacau baru. Ambil yang lain dulu, nanti baru di share-nya di itu. Kita ambil apa satu aja saja. Kita save ke tipe satu ke videonya tempatnya supaya lain. Oke, nah ini baru aja lah gitu, jadi saya enggak itu ya. Saya langsung invest muncul, ngapa muncul lagi dia? Kayaknya tadi sudah saya hapus ya. Saya harus ini. Stop share. Oh ya, stop share dulu. Yang baru. Ini mau mas sekali nih, aduh, jadi kacau saya. Masih ada dia nih. Saya buka yang lain juga sama ya. Waduh, dia rusak semua ini. Ambil punya si kelas ini data science punya coba. Copy masuk di tempat lain ya, di D atau di D gitu. Nggak bisa ya. Ini saya lanjut ke dia aja itunya. Oke, belum di share ya. Di share dulu. Share yang kosong ini. Jadi saya enggak masuk yang baru, enggak nyambung tadi itu. Oke, inverse dari berapa tadi? S min 3 per S kuadrat dikurang 6S ditambah 25 ditambah 9, 34 ya. Oke, jelek. Kurang ajar ini masih muncul lagi deh. Tuh muncul lagi deh. Ini saya apa ini dulu ya. Bisa di ini enggak ya? Apa namanya? Hilang lagi dia. Dia ambil yang lain juga sama juga dia timpa juga itu. Kenapa gitu ya? Ini apa bisa di itu coba? Flow. Ini bisa dihapus? Nggak bisa dihapus juga. Oh, ambil punya sini aja. Bentar. Ambil punya
whiteboard sih itu. Zoom. Zoom punya whiteboard juga. Aduh. Mana Zoom? Saya ambil Zoom dulu. Mana? Share screen. Zoom. Ini whiteboardnya Zoom. Oke, saya ambil whiteboard Zoom ya. Kemudian ini dari inverse dari S min 3 per S kuadrat ditambah dikurang 6S ditambah 34. Oke. Pertama S min 3 ini udah kelihatan belum? Halo? Sudah di-share ya? Halo? Udah Pak, udah kelihatan. Ya. Jadi S kuadrat kurang 6S ditambah 34. Kita cari kuadrat murninya, yaitu koefisien S-nya kita salin. S kuadrat kurang 6S. Kemudian koefisien S dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa? Koefisien S ini berapa nih? Min 6. Ini min 6 dibagi 2 dipangkat 2 kan berapa? Min 3 dipangkat 2 kan. Hasilnya plus 6. Plus 6. Plus 9 ya. Ya nak? Min plus 3 kuadrat 9. Berarti ini tambah 9 kurang 9. Berarti 34-nya ini. Masuk sini plus 34. Nah, kita butuh yang 3 pertama ini. Ya, ini kan 9 kalau 9 0 nih. Ini datang dari sini 9 ya. Ini. Jadi ini S kuadrat min 6S tambah 9 berasal dari S. Tengahnya min. 9 ini 3 kuadrat. Kurung pangkat 2. Cocok nggak? Kuadrat pertama S kuadrat. 2 kalinya min 6S. Ditambah 9. 34 kurang 9 berapa? 25 ya. 34 kurang 9, 25. Nah, di sini S min 3 kuadrat ditambah 25. Nah, ini adalah fungsi S min A. Ini A-nya. A-nya berapa? A-nya 3. Ya. Ini hasilnya, inverse-nya adalah fungsi S min A. Rumusnya adalah E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Artinya, ini sama dengan E pangkat AT, A-nya 3. A-nya 3. Inverse dari fungsi S. Artinya semua S min 3 menjadi S. Ini kan fungsi S. Bukan S min 3, tapi S. Jadi S min 3 jadi S. Per S min 3 kuadrat menjadi S kuadrat. Tambah 25 ini 5 kuadrat. Paham sampai sini? Halo? Terus ini E pangkat 3T kali. Nah ini rumus. Apa nih? Kalau S itu kosinus. Kosinus dari AT. Omega T. Omeganya 5T. Mengapa cos ada S nih? Ada S. Kalau S pasti cos. Nah ini jawabannya. Sama enggak dengan tadi? Halo, E pangkat 3T kali cos 5T. Halo? Jelas sampai sini? Jelas Halo? Pak. Oke. Ya. Nah, kok hilang? Astaga. Jadi, nah, ini terang tadi ya. Ini di save dulu nih. Kalau nggak di save hilang deh ya. Sendiri. Oke. Kita teruskan. Aduh, kok bisa gini aja. Oh, next-nya ini kayaknya. Halaman dapat. Oke, berikutnya adalah kita masuk. Oh ya, kita punya bentuk yang lain yaitu
ada adakah bentuk lainnya yang harus diubah? Mirip juga ya. Oke. Atau kita coba yang lain lagi misalnya. Bentuk lainnya kita ambil ini. Di yang sebelumnya ada sifat kelinian sifat translasi yang kedua yaitu GT sama dengan, masih ingat enggak? Fungsi T min A ya untuk T besar positif besar dari A, 0 untuk T kecil dari A. Nah, dari sini Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Nah, ini kita mau buktikan dari mana? Oh, ini sudah. Ini dulu sudah ya. Kita cari ya. Jadi ini bentuk ini, kemudian inverse-nya apa? Nah, inverse dari ini. Jadi inverse dari E pangkat min AS kali fungsi S adalah di buku-buku itu tulisnya gini. Hasilnya adalah UT min A, FT min A. Jadi kalau menurut saya lebih bagus nih jadinya yang ini jawabnya. Dalam kurang awal ini ada fungsi T min A, gitu ya. Untuk T besar dari A, 0 untuk T kecil dari A. Harusnya ini kan. Jawabannya ini kan harusnya. Benar nggak? Ya, harusnya. Jadi kita coba Laplace-nya. Halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya kita ambil GT sama dengan T pangkat 2 untuk T besar dari, oh sorry, ini bukan T min 2. Harusnya ini ada T min 3 pangkat 2. Terus ini untuk T besar dari 3. Jadi A-nya ini, A-nya 3 ya. Terus ini 0 untuk T kecil dari 3. Maka Laplace dari GT adalah apa? Rumusnya E pangkat min AS kali fungsi S. Nah, fungsi S-nya belum dicari. Dari sini lihat nih. Ini adalah FT min, ini punya whiteboard ya. Ini FT min A sama dengan T min A pangkat 2. Jadi A-nya 3 ya. Jadi kalau T min 3 ini adalah FT min 3. Sehingga kalau jadi T, diciutkan T min 3-nya hilang, diciutkan jadi T, ini menjadi T juga, T pangkat 2. Paham maksudnya? Halo? Kalau fungsi T min 3, sini T min 3 pangkat 2. Maka fungsi S sama dengan apa? Laplace dari fungsi T sama dengan Laplace dari T kuadrat. Rumusnya apa? T kuadrat. N faktorial, 2 faktorial per S pangkat N plus 1, 2 plus 1. 2 faktorial 2 kali 1, 2 kali 1 per S pangkat 3. Atau ini sama dengan fungsi S-nya adalah 2 per S pangkat 3. Nah, ini diganti sini. E pangkat min AS, A-nya ini. A-nya 3 ya. Ini A-nya 3. Jadi 3S, E pangkat min AS, kali fungsi S-nya ini. 2 per S pangkat 3. Sehingga hasilnya ini 2E pangkat min 3S per S pangkat 3. Paham habis ini? Ini yang sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Sekarang inverse-nya, bagaimana inverse-nya? Ya, inverse dari yang barusan. Ya. Inverse dari 2E pangkat min 3S. Ya. 2E pangkat min 3S per S pangkat 3. Oke. Ya, 2E pangkat min 3S, S pangkat 3. Nah, ini sama dengan caranya gimana?
Pertama ini dipecahkan menjadi tadi fungsi S-nya ini 2 per S pangkat 3 ini fungsi S-nya. Jadi ini adalah inverse dari 2 per S pangkat 3 kali E pangkat min 3S. Ya. Berarti ini apanya nih? Ini adalah fungsi S-nya nih. Fungsi S-nya, Fs ya. Fungsi S-nya adalah 2 per S pangkat 3. Ya, 2 per S pangkat 3. Maka berapa fungsi T-nya? Nah, fungsi T sama dengan apa? Inverse dari fungsi S. Enak? Sorry, kok inverse yang gitu. Inverse Laplace dari fungsi S. Jadi fungsi T sama dengan inverse dari 2 per S pangkat 3. Ini yang sudah kita pelajarin. Apa nih? Duanya boleh keluar. Duanya boleh keluar ya. 2 keluarkan. Inverse dari 1/. S pangkat 3 itu berapa tambah 1? 2 plus 1 enggak? Halo? Ini N-nya. Kan ada rumusnya kan? 2 plus 1 ya. Ada rumusnya bahwa inverse dari 1/. S pangkat N plus 1 adalah untuk N-nya bilangan caca itu T pangkat N per N faktorial. Ya enggak? Tadi kita ada pelajari. Jadi ini adalah sama dengan 2 kali T pangkat N. Ini N-nya. N-nya 2. T pangkat 2 per 2 faktorial. Jadi hasilnya 2 kali T pangkat 2 per 2 faktorial adalah 2 kali 1. Coret 2-nya. Sehingga hasilnya T kuadrat plus 1 T kuadrat. Jadi fungsi T-nya adalah T kuadrat. Ya, fungsi T-nya adalah T kuadrat. Maka fungsi T min A, A-nya berapa tadi? A-nya 3 tadi ya. T min A-nya di sini bisa lihat. Ini A-nya. A-nya 3, bisa lihat. Adalah T min 3 pangkat 2. Sehingga ini bisa diubah menjadi itu fungsi T min A-nya sini. T min 3 pangkat 2 untuk T besar dari A-nya 3. 0 untuk T kecil dari 3. Jadi ini jawabannya. Halo? Jelas? Di sini? Halo? Paham nggak di sini? Paham, Pak. Oke. Itu yang fungsi T min A. Ya. Oke. Lagi ada fungsi lain. Kita masuk teori yang lain adalah konvolusi ya. Teori konvolusi. Nah, ini ada banyak cara ya. Teori konvolusi ini soalnya bisa penyelesaiannya ya. Saya terangkan dulu. Teori konvolusi. Konvolusi. Ya, convolution theory ya. Nah, ini inverse dari fungsi S kali, ini kali ya, kali fungsi GS, ya ada perkalian 2 fungsi S, itu ada 2 rumus. Integral 0T, batasnya 0T. Ini bisa FU, dari sini ya, FU ini G. GT min U. DU. Ada 2 rumus. Ini yang pertama. Bisa juga, ini bisa juga yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua adalah ini sama soalnya kali GS adalah terbalik nih. Terbalik. F-nya T min U, G-nya U, DU. Jadi sini ini U, ini T min U, ini T min U, ini U. Terbalik. Jawabannya sama. Ya. Halo? Paham sampai sini?
Ya, bentuknya gitu. Oke, kita lihat kita mau cari soal yang Laplace-nya inverse Laplace dari 1/s kali S min 2. Ini kan sama dengan inverse dari 1/s dikali 1/s min 2. Sama enggak? Berarti ini apa nih? Ini sebagai fungsi S, ini sebagai fungsi GS. Ini Fs, ini GS. Berarti Fs-nya sama dengan 1/s dan GS-nya sama dengan 1/s min 2. Halo, sampai sini jelas? Halo? Kurang ada suara nih. Oke, Pak. Oke. Baik ya. Nah, kita lihat sini, saya sandi lagi ya. Jadi fungsi S-nya sama dengan 1/s dan GS-nya sama dengan 1/s min 2 ya tadi ya. Sama ya. Kita balik lagi lihat nih. Ini sedikit operasinya beda ya. Nah, kalau fungsi S sama dengan 1/s, Anda tahu enggak Laplace berapa? Ah, ini. Ini F berarti Ft ya. Ft adalah sama dengan inverse dari fungsi S. Asalnya Laplace fungsi T adalah fungsi S. Atau kalau mau tulis rumusnya boleh ya. Mau tulis rumusnya boleh, yaitu apa? Anda tahu Laplace fungsi T sama dengan integral nota hingga n pangkat minus T fungsi T adalah fungsi S. Ya kan terakhir kan, ujung-ujung. Kalau dibalik, fungsi S adalah inverse dari fungsi fungsi T. Fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Jadi kalau kita mencari fungsi T ini, fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Nah, pasti fungsi T adalah inverse dari fungsi S-nya berapa? 1/s ya. Ini. 1/s. Nah, Anda tahu inverse dari S itu berapa tambah 1? 0 tambah 1 enggak? 0 tambah 1. Rumusnya apa? T pangkat N, T pangkat 0 per 0 faktorial. T pangkat 0, 1. 0 faktorial 1. Hasilnya 1. Berarti fungsi T-nya sama dengan 1 ya. Oke. Berarti fungsi T-nya sama dengan 1. Ini GS, ini sama kan nih. Laplace GS, GT. Laplace GT adalah sama dengan G besar S. Ini tadi 2 ya. GS. Maka berapa GT? GT adalah inverse dari fungsi GS. Maka GT adalah inverse dari 1/s min 2. Ini sudah rumusnya 1/s min A nih. Sehingga enggak rumusnya? Inverse dari 1/s min A adalah E pangkat AT, ya enggak? Berarti ini adalah ini 2 ya. 2. Sama dengan E pangkat AT, A-nya 2 ya. E pangkat AT ini A nih. E pangkat T. Nah, rumus yang pertama tadi kalau kita lihat apa tadi? Di sini FU, sini GT min U ya. Kita cari sini. Mana tadi? Sini FT adalah ini. 1. Maka FT min U FU ya. Betul ya, yang pertama FU ya. Jadi FU berapa? FU adalah 1. Sini GT min U berapa? Sama dengan E pangkat 2 kali T min U. Ya enggak? T-nya diganti T min U. Ya. T-nya diganti T min U. Jadi 2 kali T min, dalam kurung T min U. Jadi GT min U sama dengan berapa nih? E pangkat 2T ya dikali E pangkat min 2U. Ya. Dikali 2T min 2U. Jadi E pangkat 2T kali E pangkat min 2U. Nah, baru kita cari yang pertama tadi. Yang pertama kita mencari ini. Rumus yang
0T FU GT min U ya. Saya mau cari. Jadi inverse apa tadi? Inverse dari berapa tadi? Ya, rumusnya inverse dari Fs kali Gs adalah integral 0T, yang ini rumus pertama adalah FU, nah, F-nya huruf kecil ya, salah. FU dari FT ya, FT dari FU kali GT min U DU. Nah, baru masuk sini inverse apa Laplace ini inverse sorry ya, inverse dari tadi apa 1/s dikali 1/s min 2 itu kan? Benar ya tadi ya? Mana soalnya? Ini 1/s kali 1/s min 2 sebelumnya lagi ada. Ini 1/s kali s min 2 ini dipecah jadi gini kan? Ini akan sama dengan integral 0T FU-nya berapa tadi? Berapa FU-nya? FT-nya 1. Berarti FU-nya juga 1, betul enggak? T ganti U kan? FT-nya 1 berarti FU-nya 1. Jadi 1. Jadi FU-nya 1 dikali GT min U berapa? GT min U sini. GT min U adalah E pangkat 2T kali E pangkat min 2T. Atau dibiar aja ya. Karena dibiar aja ya. Dibiarkan aja lah ya. Jangan, nggak usah ini. Jadi ini eraser. Erasernya. Ini dibiarkan aja. Nah, nulisnya pakai draw. Yang normalnya. Pakai ini aja. Jadi GT min U E pangkat 2 kali T min U ya. Atau ini boleh gak E pangkat 2T dikurang 2U. Itu aja. Dalam kurung ya. Jadi sini. Sorry. Berikutnya. Sini menjadi E pangkat 2T min 2U. Kurung boleh DU. Oke. Ini boleh diubah kali lagi. Kalau kita kalikan ini S kali S min 2 enggak? Ya, sama dengan. Nah ini integral 0T. E pangkat U-nya 2T 2U. Z-nya lah kita anggap Z-nya ya. DZ. D dari 2T min U. 2U. Turunannya berapa? Terhadap U ya. Kan DU ya. Terhadap U ini adalah 2T konstan 0. 2U turunkan 2 kali DU. Benar? 2T turunkan 0. 2U turunkan 2 kali 1 kurung kali DU. Ini hasilnya menjadi min 2 DU. Padahal sini DU saja. Terjadi kelipatan min 2 supaya menjadi kali 1/min 2. Hasilnya min setengah kali integral E pangkat U DU adalah E pangkat U. Harga batas 0T. Ingat yang diganti U-nya ya. Sehingga hasilnya min setengah kali E pangkat 2T min. Nah, batas atas adalah T, ini 2T, dikurang E pangkat 2T min 2 kali batas bawah, ini batas atasnya T, batas bawahnya 0. Ya. Nah, 2T kurang 2T habis nggak? Maksudnya 0 ya. 2T kurang 2T 0, jadi E pangkat 0, dikurang E pangkat, ini 0, tinggal 2T. Jadi hasilnya min setengah kali E pangkat 0 1 ya, dikurang E pangkat 2T. Kalau ini mau dikalikan minnya ke dalam, boleh ya. Jadi apa? Setengah kali, terbalik nih, ini kali min 1 ya. Belakang ini min 1, ini E pangkat berapa? E pangkat 2T ya. Ini enggak? Min kali min E pangkat 2T plus E pangkat 2T, min kali 1 min 1. Ini hasilnya.
Jelas sampai sini? Halo? Halo? Oke, Pak. Nah, itu cara pertama. Sekarang cara kedua gimana? Kita lihat rumus tadi, yang cara keduanya, ini. Cara keduanya adalah di sini FT min U dan GU. Ya, berarti yang tadi ini jadi FT min U, ini GU. Ini. Mana ini? Di sini saya kotakin ya, yaitu FT sebenarnya 1. Jadi FT min U sama dengan 1 juga kan? Jadi T ganti U 1 juga. Ganti T min U 1 juga. Ini kan FT min U. Sini ya, ini tadi yang ini. Ya. Nah, dari sini kita cari GU saja. GU berapa? Kalau sini GT adalah E pangkat 2T, maka GU adalah E pangkat 2U. Nah. Halo? T-nya ganti U. GU adalah E pangkat 2U. Nah, masukkan sini. Yang cara keduanya yaitu apa? Cara kedua adalah, tadi rumusnya apa? Inverse Laplace dari Fs kali Gs sama dengan integral 0T. Terbalik ini ya. Ini Ft min U. Ini F kecil, sorry. Ft min U kali Gu. Kali Du. Terbalik ya. Jadi Ft, sini Gt min U. Nah, ini T min U, ini U. Ditukar letak. Sehingga ini kalau kita masukkan inverse dari apa? 1/S dikali 1/S min 2. Dan ini kali sama dengan 0T. Nah, berapa? Ft min U berapa tadi? Ft min U 1. GU adalah E pangkat 2U ya. Oke. E pangkat 2U adalah 1. GU-nya adalah E pangkat 2U kali DU. Ini kan sama integral 0T E pangkat 2U. Nah, DU jadikan ini E pangkat 2U ini D2U. Sengaja. Nah, turunan 2U ini berapa? 2DU. Pada yang ada DU saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali depannya 1/2. Hasilnya 1/2 kali integral E pangkat U DU adalah E pangkat 2U. E pangkat 2U D2U. Sama ya. E pangkat Z DZ. E pangkat 2U D2U. Harga batas di sini 0T. Ini setengah kali E pangkat 2T dikurang E pangkat 2 kali 0. Setengah kali E pangkat 2T min E pangkat 0. Setengah kali E pangkat 2T min 1. Sama nak jawabannya yang sebelumnya? Ini. Setengah E pangkat 2T min 1. Setengah kali dalam kurung E pangkat 2T min 1. Setengah kali E pangkat 2T min 1. Sama jawabannya? Halo? Jelas? Ini, oh ya, ini set ya. Sini set, oh, ini setnya ada. Set itu dalam PNG aja. Bisa PNG. Bisa gak disimpan dalam PDF? Ada 2 ya. Bisa 2 nih. PDF, ada PNG. Bisa gak disimpan dari PDF? Ada 2. PNG dalam gambar. Jadi itu saya bisa masukkan di itunya. Kalau PDF ya biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ya. Halo, halo. Oke. Sudah. Jadi inverse ya macamnya ya. Ada pertanyaan di sini dulu? Halo? Latihannya lihat di buku itu ada ya?
Halo. Iya, Pak. Belum ada pertanyaan. Baik, kalau enggak ada, saya coba mulai. Yang lagi model lainnya ya, contohnya. Jadi, oh ya, yang tadi itu, yang soal ini tadi ya, ada 4 cara sebenarnya, 2 cara yang pakai konvolusi, yang 2 cara lagi yang pakai ini. Jadi inverse dari apa tadi, seper S kuadrat kurang 2S ya. Oh ya, ini aslinya ini. Atau dikeluarkan ini menjadi seper S kali S min 2. Betul enggak itu tadi? Soalnya ini kan tadi sama ini sama. Nah, ini bisa pakai pecah bagian. Ya, ini bisa kita kerjakan dengan pecah bagian. Jadi seper S kali S min 2. Ini pecah menjadi penyebutnya 1S, 1S min 2. Karena ini S pangkat 1 dua-duanya, di atasnya bilangan. Betul enggak? Halo? Nah, ini bisa ada 4 cara lagi mencari A dan B-nya kan. Ada 4 cara identitas, cara gana fungsi, ada bukan 4 cara, ada 3 cara. Satu lagi jalan tol. Nah, mungkin yang umum yang ada dari SMA adalah agana fungsi dia ya. Ini dikali dengan KPK-nya, KPK-nya penyebutnya sendiri. S kali S min 2. Ini disebut KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil ya. Nah, ini berarti kalau kita kalikan seper S kali S min 2 dikali S kali S min 2 dikali sama dengan A per S dikali S kali S min 2 ditambah B per S min 2 kali S kali S min 2. Ini coret semua, jadi 1 ya. Kan sama dengan pembilang ya. Ini S-nya coret, tinggal A kali S min 2. Ini S min 2-nya coret, tinggal B kali S. Seperti ini kali silang nih. Itu enggak kali silang nih. A kali S min 2 tambah B kali S. Terus penyebutnya diambil 0 nih. Ini S-nya, penyebutnya S sama dengan 0. Ambil ya. Yang pertama ini S ini sama dengan 0. Kita masukkan. Jadi 1 sama dengan, 1 tidak bisa pakai gitu. S sama dengan 0. 1 sama dengan A kali S-nya 0 kurang 2 tambah B kali 0. Ya, nah. B kali 0 hilang kan. Ini 1 sama dengan A kali min 2, min 2A. Berarti A berapa? 1 dibagi min 2 atau min setengah. Ya. Kemudian penyebut yang satu lagi nih. Ini diambil S-nya sama dengan S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2. Masuk lagi. S sama dengan 2. Berarti 1 sama dengan A kali 2 kurang 2 tambah B kali 2. Berarti 1 sama dengan, ini 0 ya. 2 kalau 0 habis. Tinggal ini apa? 2B. Berarti B berapa? Setengah. Jadi A min setengah, B setengah. Ya, nah, kita salin ini. Ya, balik tadi mana? Berikutnya ini tadi apa? Inverse dari yang terurai tadi adalah apa tadi? Seper S kali S min 2 sama dengan inverse dari A per S ditambah B per S. Betul enggak? Di mana A-nya bernilai berapa tadi? A-nya menilai min setengah, B-nya plus setengah. A-nya min setengah ya. B-nya setengah. Oke. Ini S min 2 ya, sorry. Ini S min 2. Oke. Ini dipecah menjadi 2. Jadi inverse dari min setengah per S ditambah inverse dari setengah per S min 2.
Min setengahnya sama setengahnya bisa keluar masing-masing. Min setengah dikeluarkan, inverse dari 1/s. Ini plus setengahnya dikeluarkan, inverse dari 1/s min 2. Ini min setengah kali, ini berapa? Laplace. Ini inverse dari 1/s itu kalau kita cari kan inverse dari 1/s pangkat 0/1 enggak? Satu itu, ini satu nih, satu itu 0 tambah 1, jadi n-nya 0. Maksudnya apa? T pangkat n, T pangkat 0 per 0 faktorial. Artinya 1/1 adalah 1. Jawabannya setengah kali 1 ya. Ditambah setengah kali ini 1/s min A, rumusnya E pangkat AT. A-nya 2. Coba dikeluarkan setengahnya, kita keluarkan, tinggal apa nih? Min 1 ditambah E pangkat 2T. Atau dibalik, setengah dikali E pangkat 2T yang plus di depan, min 1 belakang. Sama enggak hasilnya tadi? Setengah kali E pangkat 2T min 1. Halo? Sorry. Sama? Pecah bagian. Ini pakai pecah bagian. Sudah 3 caranya. Jadi konvolusi ada 2 cara. Satu cara dengan bentuk dari pecah bagian. Yang keempat adalah, nah, ada lagi yang keempat, pakai agak kuadrat fungsi, kuadrat murni. Ya, kuadrat murni. Jadi rumusnya apa? Inverse dari 1/s kuadrat kurang 2s, itu kan? Sama dengan inverse dari, nah, s kuadrat kurang 2s adalah S kuadrat kurang 2S, kita salin. Koefisiennya kan min 2 nih. Ya. Rumusnya apa? Koefisien S dibagi 2 dikuadratkan untuk mendapatkan kuadrat murni. Min 2 dibagi 2 dikuadratkan. Min 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti sini tambah 1 kurang 1. Ya. Nah, kita butuh yang 3 suku pertama ini menjadi apa? S min 1 pangkat 2 enggak? Asalnya S kuadrat itu S, ini min, 1 itu 1 kuadrat. Enak. Kuadrat suku utama S kuadrat 2 kalinya. 2 kali S min 1 min 2S, tambah min 1 kuadrat plus 1, kurang 1. Ini menjadi S min 1 kuadrat kurang 1. Ini model S min A. S min A, ya nak. Berarti A-nya berapa? 1 ya. Berarti A-nya 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, ini rumusnya E pangkat AT, terus inverse dari fungsi S. A-nya berapa? 1. 1 kali T. Inverse dari fungsi S. Nah, S itu, S min A jadi S. Jadi 1/, S min 1 itu jadi S. Jadi S kuadrat min 1. 1 itu 1 kuadrat. Enak. Ini hasilnya E pangkat T kali. Nah, ini rumus apa nih? Ada min. S kuadrat kurang A kuadrat. Ini A-nya 1. Yaitu, kalau ini 1 ini bukan omega A ya. A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sin. Ya, kalau S itu cos. Sin hiperbolik dari AT. A-nya 1. 1T. Jadi hasilnya E pangkat T sin hiperbolik dari T. Dapatnya ini. Beda kelihatannya, tapi bisa disamakan. Coba kita samakan. Sama nah, ini dari sini dapat sama dengan E pangkat T. Rumus sin hiperbolik itu adalah E pangkat T kalau sin min. E pangkat min T per 2. Kalau cos tambah nih. Kalau cos tambah ya. Kalau ini sin kurang. Nah, coba kita kalikan. E pangkat T kali E pangkat T. E pangkat 2T enggak? Kalau dikali pangkat ini tambah. E pangkat T kali E pangkat T. T tambah T 2T. Min. Terus E pangkat T kali E pangkat min T. E pangkat 0 per 2. Hasilnya apa? E pangkat 2T min E pangkat 0 1 per 2. Per 2 itu kan setengah kali. Setengah kali E pangkat 2T min 1. Sama hasilnya? Halo? Sama hasilnya? Berarti kita bisa temukan 4 cara ya.
penyelesaiannya sampai sini. Halo? Halo. Jadi dengan teori konvolusi ada dua cara, kemudian satu cara dengan pecah bagian, satu cara dengan agak kuadrat murni. Ya. Hasilnya memang beda, sin hiperbolik harus tahu rumusnya. Ya, ada rumusnya yang perlu diingat. Kita tambah sini. Kosinus hiperbolik dari dari AT, ini AT adalah E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Kalau sin hiperbolik dari AT adalah E pangkat AT min E pangkat min AT per 2. Bedanya itu ya. Kalau cos plus, kalau sin min. Ya. Itu yang perlu diingat. Ini kita save. Kita save juga yang untuk PNG ya. Di PNG bisa kita simpan. Oke. Sampai sini. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya. Ya. Udah capek juga. Stres tadi gitu. Jadi ini nanti harus saya gabung ya. Caranya apakah masukkan ya. Baik. Ini sudah kita save tadi ya. Kita sudah save dalam PNG, kita save juga dalam PDF. Oke. Ini kita tutup. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, hari ini kita cukup ya, mudah ya. Ini memang tambahan. Jangan lupa, halo, setiap mahasiswa itu harus apa? Jangan lupa dibuka ya, dibuka di forum untuk hari ini ya. Untuk GSLC semua GSLC harus dibuka di forum, kemudian dijawab, harus dijawab ya. Bukan di open aja, bukan dibuka aja, sudah dibuka harus dijawab. Baru dianggap Anda hadir. Tapi kalau Anda tidak buka, Anda buka, Anda jawab, sama yang tidak hadir juga. Jadi sudah dibuka harus dijawab. Kuncinya harus dijawab tuh, ya. Dibuka dulu, di open, kemudian dijawab solusi apa yang Anda jawab. Apa terima kasih atau apa ya, terserah. Oke? Oke, Sudah Pak. sampai sini? Kalau tidak ada, kita stop sampai sini. Mohon maaf, jadi ada gangguan gitu ya. Baik. Sampai jumpa kita minggu depan di kuliah di kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Izin. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Bersama. Baik. Kita end meeting for all.